Modal kecil, cuan besar. Iklan-iklan di HP yang selalu menggoda. Judi online kelihatannya simpel. Tinggal klik, transfer, main. Kalau menang, bisa langsung cair. Tapi di balik layar, ada sistem yang dirancang bukan untuk bikin pemain kaya raya, tapi buntung, alias terus kalah dan tetap balik lagi. Kita bahas satu persatu, mulai dari sini. Banyak pemain merasa punya strategi. Ada yang pakai pola jam tertentu. Ada yang percaya warna baju membawa hoki. Ada juga yang celamitan pakai mantra biar bisa tembus. Banyak pemain merasa bisa membaca permainan. Mereka mencoba berbagai cara supaya menang. Ganti nominal taruhan, atur tempo main, bahkan ada yang sengaja kalah dulu supaya nanti bisa menang besar. Padahal itu cuma ilusi. Dalam praktiknya, sistem judi online sudah dirancang dengan algoritma tertentu. Pemain merasa sedang bermain melawan keberuntungan, padahal mereka sedang bermain melawan sistem yang sudah dikalkulasi. Iya, hasil permainan ternyata bisa dikendalikan dari sisi operator. Artinya, berbagai strategi tadi itu tidak akan mempengaruhi hasil akhir. Wait, ini bukan asumsi ya, ada pengakuannya. Selasa 5 November 2024, seorang tersangka operator judol berinisial R yang berperan sebagai pembuat tautan situs judi online di Sukma Jaya, Depok, mengungkap sesuatu yang mengejutkan. R ngaku kalau sistem judi online bisa diatur lewat panel perangkat lunak. ID pemain bisa disetting untuk menang berkali-kali, tapi juga bisa disetting untuk kalah terus. Bahkan ada pola yang disebutkan yaitu 1:10, artinya 1 kali menang dan 10 kali kalah. Jadi hasil permainan tidak sepenuhnya acak. Ada pengaturan tertentu yang menentukan kapan pemain menang dan kapan pemain kalah. Software yang mereka pakai juga disewa dari Thailand dengan biaya Rp600.000 per bulan. Perputaran uangnya bisa 9-15 juta rupiah per hari. Artinya apa? Sistemnya memang tidak netral. Kemenangan bisa dibuat untuk memancing, lalu kekalahan besar datang untuk menguras saldo. Bukan cuma sistem permainan yang diatur, aliran uangnya juga dikelola dengan cara tertentu. Pada 27 Agustus 2025, Deputi PPATK Danang Trihartono mengungkap bahwa operator judi online mendekati masyarakat untuk membuka rekening bank. Orang-orang diberi sekitar Rp500.000 untuk membuka rekening. Setelah itu, rekening tersebut diambil alih dan dipakai untuk transaksi judi online. Bukan cuma rekening bank. QRIS Merchant juga diperjualbelikan loh untuk memfasilitasi transaksi. Bahkan disebutkan adanya dugaan penggunaan teknologi AI untuk membuka rekening digital dengan identitas berbeda. Ini berarti apa? Ya, sistem perputaran uangnya memang terstruktur. Banyak orang ngaku kalau awalnya orang main judol cuma buat seru-seruan aja. Adrenalin naik, terus deg-degan, apalagi kalau hampir menang. Itu yang menciptakan sensasi. Masalahnya otak kita suka sensasi itu. Saat menang, otak melepas dopamin, sebuah hormon yang bikin kita senang. Sensasi itu terekam di bagian otak bernama hipokampus yang menyimpan memori jangka panjang. Ini jadi semakin kompleks karena ada fenomena yang disebut temporal memory, di mana seseorang hanya mengingat ketika dia menang saja, sementara pengalaman kalahnya justru dilupakan. Jadi walaupun sudah rugi jutaan, yang terngiang tetap momen pernah menang besar. Waduh, kalau udah gini, sudah pasti
Orang tersebut bisa dibilang ketagihan judo. Oke, kita masuk ke bagian yang semua orang harus perhatikan ya, karena ini penting. Judo bisa merusak otak. Menurut Kepala Departemen Medik Kesehatan Jiwa FKUI RSCM, Kristiana Siste Kurniasanti, pada pertengahan November 2024, kecanduan judi online sama parahnya dengan kecanduan narkoba. Bahkan berdasarkan riset FKUI tahun 2021, prevalensi adiksi judi daring mencapai 2%, sedikit lebih tinggi dari adiksi narkoba sebesar 1,95%. Kelompok usia 18 hingga 25 tahun menjadi yang paling rentan dengan persentase 68,9% kasus. Kecanduan ini berdampak pada korteks prefrontal, bagian otak yang berfungsi mengatur kontrol diri dan pengambilan keputusan. Bagian ini umumnya baru matang pada usia 20 hingga 21 tahun, sehingga usia muda lebih rentan. Selain itu, hipokampus yang menyimpan memori yang juga terlibat dalam memperkuat ingatan terhadap pengalaman menang. Beban kesehatan akibat judi online bahkan disebut 6 kali lebih besar dibanding penyalahgunaan zat jika dilihat dari Years Life with Disability. Parahnya, sekitar 18,5% pelaku juga tidak menyadari bahwa mereka sudah mengalami kecanduan. Judi online bukan sekedar permainan keberuntungan. Ini adalah sistem yang dirancang untuk menang di atas kekalahan pemain. Awalnya cuma iseng, lama-lama jadi kebiasaan, lalu jadi kebutuhan, dan akhirnya jadi kecanduan. Yang paling berbahaya bukan saat kalah, tapi saat merasa masih bisa menang. Karena pada akhirnya permainan bisa diatur, transaksi dikelola melalui berbagai cara. Dan dampaknya bukan hanya pada keuangan, tetapi juga pada kesehatan mental dan fungsi otak.